Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan tukang servis antar bintang antar galaksi ya. Nah, kali ini kita akan perbaikan televisi ini di depan kita. Ini ada televisi, ini mereknya Sanyo ya, 21 inci, layarnya semi datar. Ini kenapa langsung kita buka ya, nggak kita tes di depan. TV ini menyala teman-teman, untuk gambar dan suara bagus ya, tapi kadang sekali-sekali dia ada bunyi seperti ledakan ya, tas-tas seperti itu, tapi untuk gambar dan suara tidak ada kendala. Nah, jadi teman-teman ya, jadi kalau misalnya ada TV dengan gangguan seperti itu, ini makanya langsung kita buka ya. Ini ada kebocoran di kabel ya, di kabel playback itu yang menuju ke kontak anoda ya, atau kopnya ini nih. Nah, ini setelah kita buka ternyata benar ya, di sini bocornya, dan di sini aslinya sudah dikasih semacam kayak apa namanya, isolasi lah katakanlah ini ya, dikasih selang, maksudnya supaya ledakannya itu tidak sampai mengenai ground tabung ya, tapi masih tetap ada suara ledakan tas-tas seperti itu teman-teman. Nah, ini double ini malah dikasih orangnya itu selangnya double ya. Nah, di sini posisi bocornya. Nah, jadi rencana teman-teman ya, akan kita ganti dengan kita ganti playback ya. Tapi karena playback Sanyo ini sulit dicari ya. Ada juga kadang untuk kasus-kasus TV Sanyo, dia apa namanya, playbacknya kalau nggak terlalu bagus biasanya nggak awet ya teman-teman. Nah, jadi rencananya FPT Sanyo ini akan kita ganti dengan playback biasa ya, playback untuk mesin-mesin TV Cina. Nah, ini kita sudah siapkan playback penggantinya. Ini playback ini banyak ya di pasaran, jadi untuk mesin-mesin TV Cina ini banyak, BSC 25T1010A ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita modifikasi playbacknya, playback sub dengan playback ini, itu pertama kita harus tahu dulu ya fungsi daripada pin-pin ini ya, pin-pin ini. Terus juga kita harus melihat dulu fungsi. Nah, ini juga kayaknya playbacknya juga sudah pernah dimodifikasi orang ya. Ini ada kabel-kabel teman-teman seperti itu. Nah, jadi kita juga harus tahu fungsi daripada jalur-jalur titik-titik pada mesin ini ya. Oke ya, kita mulai saja perbaikannya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi kalau pada mesin sub ini ya, ini pin satunya ini nih, ini pin satunya dihitung dari sini ya teman-teman ya, dihitung dari yang kakinya agak lebar jaraknya. Kalau di mesin ini dia pin satunya dia horizontal out ya, pin 2B plus. Terus pin 3-nya tidak dipakai ya, kosong. Terus 4-nya ini jalurnya, maksud saya bukan pinnya ya, jalur yang keempat ini dia menuju ke penguat RGB ya, atau jadi PCC 180 volt. Terus 1 2 3 4, pin yang kelima dia AFC teman-teman. Pin yang ketujuh dia tidak dipakai, kosong ya. Pin 8 ABL ya, yang jalur-jalur mesin ini ada tulisannya ya. Terus pin 9 pada mesin ini jalurnya itu ke ground. Pin 8 itu jalurnya ke ground. Pin 9 itu jalurnya ke heater ya. Ini ada tulisannya nih, heater. Sedangkan enggak ya, pin 8 ini kosong ya. Pin 8 ini kosong, dia tidak dipakai. Pin 9 ini heater ya, ada tulisannya. Dan pin 10 ground ya, untuk jalur pada mesin ini teman-teman. Nah, kalau pada FBT ini ya, pin-pinnya ini dia kalau pin 1 dia horizontal out ya, FBT ini. Pin 2 nya dia masih horizontal out juga. Jadi kalau untuk playback 2510A ini dia untuk horizontal outnya banyak pilihan ya, ada berapa pin ini. Nah, fungsinya itu nanti kalau misalnya pas playback ini terpasang, itu kita lihat kelebaran kanan dan kirinya ya. Jadi kalau misalnya di bagian kirinya itu agak menyempit ya, jadi muncul ada garis hitam.
atau dia kelebaran ya, logonya terpotong, itu bisa kita pilih pada pin-pin playback ini ya, untuk horizontal outnya teman-teman. Nah pada playback ini dia pin 1 horizontal out ya, pin 2 juga dia masih horizontal out pilihannya, pin 3 juga masih horizontal out pilihannya. Nah pin 4 dia ground teman-teman ya, ground. Terus pin 5 dia horizontal out juga, pin 6 horizontal out juga pilihannya, pin 7 ya, pin 7 dia ground playback ini teman-teman, ground. Pin 8 dia apa ya ini, kita lihat dulu di sini. Pin 8 dia heater teman-teman, pin 8 heater ya, pin 9 ABL. Nah sedangkan pin 10 dia PCC 180 volt ya, PCC RGB teman-teman pada kaki playback ini. Nah untuk playback ini dia tidak ada pin yang untuk AFC ya, AFC ini nih. Kalau di mesin ini kan dia ada nih untuk AFC nya, sedangkan pada playback ini tidak ada ya untuk PCC, untuk tegangan AFC. Nah jadi nanti untuk tegangan AFC itu akan kita gabung dengan tegangan heater ya, jadi heater ini nih pin 8 nanti. Oke ya, nanti kita lihat sama-sama, kita pasang bagaimana cara modifikasinya teman-teman ya. Jangan kemana-mana ya, tetap aja di frekuensi yang sama. Oke, stay tune. Sekarang kita copot dulu FBT yang terpasang di sini ya. Nah ini kabel-kabel ini teman-teman ya, ini ada kabel-kabel jemperan. Ini berarti mesin ini playbacknya juga sudah pernah dimodifikasi ya. Nah ini kalian harus perhatikan juga ya, kalau untuk playback TV Cina yang 1010A tadi itu tegangan B plusnya itu 115 volt teman-teman. Nah jadi kita harus ukur juga berapa tegangan yang keluar dari mesin ini ya. Jadi harus disamakan dengan PCC yang dibutuhkan oleh playback 1010A tadi ya, seperti itu. Nah ini kita buka dulu ini ya, saya ini dulu ya, kita sedot dulu ya timahnya. Kita copot dulu ya teman-teman ya playbacknya. Oke ya, oke ya, ini playbacknya sudah saya copot teman-teman ya. Terus kita copot itu ya, kontak anodanya ini. Nah jadi kalau misalnya kalian mau melepas kontak anoda ini, jadi kalau posisi TV nya baru dimatikan, usahakan membukanya jangan seperti saya ya, karena kalau untuk membuka seperti saya ini TV nya sudah lama tidak dinyalakan. Jadi kalau kalian TV nya baru dinyalakan, usahakan pas melepas karet kontak anoda ini pakai kayu ya, kayu atau pakai gagang kuas bisa. Nah sekarang saya lepaskan kabelnya ya, kabel FPT ini teman-teman ya, saya copot dulu. Ini sudah pernah dimodifikasi juga ya, ini kayaknya ini dimodifikasi orang pakai playback sub teman-teman. Ini kita buka dulu ya, nih kita potong saja dulu. Yes, astagfirullahaladzim, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai mengenai ini, bahaya ini, rawan ini. Aman lah. Oke ya, ini playbacknya teman-teman, playback yang sudah pernah diganti orang, dan ini benar ya playback sub yang dipasangnya ya. Oke ya, sekarang teman-teman ya, sebelum kita masukkan playback 1010A tadi, ini kita harus ukur dulu ya tegangan B plusnya berapa volt, karena biasanya untuk sanyu ya itu ada yang sampai tegangannya 120 volt ya. Jadi kita ukur dulu. Oke, kita ukur tegangan B plusnya.
Kita ukurnya pakai multi ya, jangan pakai meteran. Bercanda. Bagus teman-teman kuenya. Nah ini untuk yang probe warna hitam, ini kita konekkan ke ground ya, ke ground tabung saja ya, yang ada seperti ini nih, yang kawat ini nih. Ini ground tabung teman-teman. Nanti kita jepitkan ke sana saja untuk probe warna hitamnya ya, untuk groundnya. Aduh nggak kuat lagi nih itu. Terus kita start dulu ini ya multinya. Oke, skalakan multinya kali 205 volt DC ya skalanya. Nah terus sekarang kita nyalakan TV nya teman-teman. Nah ini tegangan B plusnya ini ya, ada tulisannya nih, tulisannya B dan tambah itu B plus teman-teman. Oke, kita posisikan dulu multinya. Tuh, ini aja ya, seperti ini saja. Tegangan B plusnya ini ya, titiknya. Nah sekarang kita colokkan televisinya ya, berapa volt tegangan B plusnya, kita colokkan TV nya. Oke, TV nya sudah menyala ya. Sekarang kita ukur di titik ini ya teman-teman. Nah itu ya, terukur 100 berapa ya itu, 130 volt ya. Di situ terukur 130 volt teman-teman, kan 125 ya. Nah ini berubah lagi nih, di sini terukur kok sekarang. Oh mungkin tadi 125 volt tadi teman-teman ya, itu pada saat posisi mesin belum start mungkin. Nah jadi kita tunggu sebentar ya, pada saat posisi mesin sudah start itu terukur ya sekarang 115 volt ya, 115 volt. Nah kalau posisi dia sudah start di sini terukur 115 volt teman-teman ya. Jadi untuk bagian out B plusnya itu nggak usah kita modifikasi lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini terukur posisi mesin sudah start masih sekitar 130 atau 125, 125, itu untuk out B plusnya itu dari power supply itu kita harus modifikasi teman-teman. Bisa modifikasinya pakai IC regulator SE115 ya, atau setelah itu dikasih juga diodanya itu diganti dengan dioda RM apa ya, dioda RM ya, itu untuk stabil 115 volt. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau untuk ukuran tegangan setelah dia start di 115 volt, berarti posisi playback ini bisa langsung dipasang ya. Jadi untuk out B plusnya tidak usah kita modifikasi lagi teman-teman. Oke ya, sekarang kita pasang playbacknya. Nah atau misalnya posisi tegangan B plusnya 125 volt atau 130 volt untuk TV-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sebelum dimodifikasi pakai dioda R2M dikasih juga IC regulator 115, itu bisa juga dicoba diturunkan, di-adjust ya tegangan B plusnya atau regulatornya. Ini ada trim portnya, tapi harus diperhatikan juga tegangan yang lainnya ya, karena ini trim port ini untuk keseluruhan teman-teman. Jadi untuk tegangan 24 volt, 12 volt dan juga 115 volt. Jadi sambil kita menurunkan trim port ini, itu keseluruhan tegangan yang keluar dari power supply ini harus diukur ya, harus pas. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita pasang FBT nya ya, atau playback nya ini teman-teman ya. Oke ya, playbacknya sudah terpasang. Sekarang kita konekkan
posisi pin ini ya, pin ini, pin playback dengan jalur di mesin ini sekarang kita samakan teman-teman ya. Kita samakan. Sekarang kita ambil dari pin playback dulu ya. Ini pin playback kaki 1, dia horizontal out ya. Nah, kita ambil dulu kaki 1, nanti kita lihat hasil gambar ya, bisa dipindahkan. Nah, kita ambil kaki 1 dulu, dia horizontal out teman-teman ya. Jadi kaki 1 playback horizontal out, dan pada mesin ini juga ya. Ini ya, saya besarkan lagi. Dan pada mesin ini juga dia jalur yang pertamanya horizontal out ya. Nah, jadi bisa langsung kita solder teman-teman seperti ini. Nah, pada pin playback itu pin yang kedua dia horizontal out juga ya. Nah, kalau pin playback yang kedua juga horizontal out teman-teman, itu jalur di mesin ya. Ini ada 2 jalur ya, yang ini jalurnya dan yang ini juga jalurnya. Ini harus dipotong ya, dipotong pakai cutter saja. Potong saja ya pakai cutter seperti ini ya. Jadi intinya jalur pada mesin ini dia jangan terhubung ke pin 2 ya, karena jalur pada mesin ini dia B+ teman-teman, B+ ya jalurnya. Jadi kita potong saja jalur ini pakai cutter saja seperti ini ya. Nah, kira-kira udah terpotong. Sebelah sini juga dipotong ya. Intinya tidak ada boleh jalur yang terhubung ke pin 2 ini. Karena pin 2 playback dia masih pin horizontal out ya. Sedangkan mesin ini jalur yang kedua ini dia B+. Jadi kita potong jalurnya seperti ini. Oke ya, sudah terpotong teman-teman ya. Terus pin 2 nggak usah kita solder ya, karena di horizontal out. Nanti untuk pilihan dengan pin 1 ya, untuk si pin 1 atau pin 2 seperti itu ya, nantilah kita jelaskan. Nah, sekarang pin 3 playback itu masih horizontal out ya, masih horizontal out. Pin 3 playback masih horizontal out. Nah, karena di mesinnya tidak ada yang jalur terhubung ke pin 3, jadi nggak perlu kita potong ya, karena jalurnya kosong. Terus pin 4 playback itu B+ ya. Pin 4 playback ini teman-teman tegangan B+. Nah, jadi tegangan B+ nanti di sini ya. Ini di sini ada jalur yang terhubung juga ya. Nah, ini jalur ini AFC teman-teman. Kalau di mesinnya tuh 2, 3, 4, pin 4 ini bukan AFC ya. Oke, itu ada suara motor lewat. Nah, kalau pada playback pin 4 ini B+ ya. Terus kalau pada jalur mesin pin 4 ini dia tegangan PCC RGB. Jadi ini jalurnya kita potong juga teman-teman. Kita potong. Pakai cutter saja ya, seperti ini aja. Oke, tiup dikit ya, pakai tiupan Superman. Nah, setelah jalur yang ke pin 4 playback ini kita potong, terus pin 4 playback ya, ini kan pin, kalau pin playbacknya pin 4 nya ini tegangan B+ ya teman-teman ya. Nah, jadi kita hubungkan ke mana ya, ke sini nih. Ini kan tegangan B+ ini pada mesin ya. Kita hubungkan ke sini dengan menggunakan kabel. Oke ya, kita solder dulu kabelnya. Nah, ini kita solderkan ke pin 4 playback ya, pin 4 playback B+. Terus kita
sambungkan ke sini ya, jalur B plus pada mesin teman-teman. Seperti ini saja ya. Nah, di situ kita kasih timah. Oke, kita solder ke sini ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk jalur B plus pada mesin ya, dia ada dua tadi ya, yang kita potong, satu ke sini ya, dan satunya lagi ini kan, yang di atasnya dia ada jalur juga. Nah, itu kita sambungkan juga teman-teman. Kita sambungkan ke sini saja ya. Kita kupas dulu nih, kita kerok. Nggak masuk angin, kita kerok aja di jalurnya ya. Itu terus kita kasih timah dulu di sini ya, di jalur yang kita kerok tadi. Nanti itu kita timah dulu ya. Nah, ini ya, kita solderkan ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini nih, ke sini. Bis ini kan jalurnya dengan ini gabung ya, dengan ini, jadi bisa ke sini langsung disolder, tapi bisa juga di sini ya, diambil yang gimana mudahnya saja dalam pengerjaan. Nah, ini kita gabungkan ke sini ya, ke titik ini tadi. Nah, saya pakai kuku aja teman-teman, karena kuku saya kuat. Nah, kita bikin lurus aja ya, jangan lebih. Oke. Oke ya, seperti itu. Kita solderkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk B plus sudah dapat ya. Terus itu 1 2 3 4 pin 5 ya. Pin 5 pada playback itu 1 2 3 4 5. Nah, pin 5 itu dia horizontal out juga ya. Pin 5 pada playback horizontal out 1 2 3 4 5. Nah, ini ada jalur ya, jalur yang terhubung ke pin 5 ini. Di sini dia jalurnya untuk AFC teman-teman. Jadi ini jalur ini kita potong juga. Kita potong, jangan sampai terhubung ke pin playback ya. Jadi kalau untuk modifikasi ya memang seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian kreatif ya, jadi kalian bisa cari apa namanya itu, PCB bolong ya. PCB bolong, terus dimasukkan playbacknya. Nah, nanti kalian gabungkan di PCB bolong itu ya, dan ujungnya dibuat pin seperti pin ini nih, bulat. Itu kalian kalau bisa, tapi ya lebih pengerjaannya lebih lama ya, lebih banyak. Jadi intinya seperti ini ya. Nah, nanti bagaimana cara kalian mengerjakannya ya terserah kalian, tapi untuk prosesnya seperti ini. Oke ya, jalurnya sudah kita potong. 1 2 3 4 5 6. Nah, pin 6 playback ini tadi kan dia masih horizontal out ya, jadi kita putus jalurnya karena jalur pada mesin ini dia AFC teman-teman. Nah, terus pin 7 playback ya. Nah, pin 7 playback ini teman-teman ground ya, ground pin 7 nya. Nah, itu groundnya seperti ini ya. Ini kan jalur ground teman-teman ya, jalur ground. Jadi tinggal kita solderkan ke sini saja nih. Kita gabungkan, solderkan ke groundnya. Oke ya, kita kerok seperti itu saja. Seperti tadi kita kasih timah. Nah, pada mesin ini ya jalur groundnya.
soldering, soldering, soldering. Oke, kita solder ke sini ya. Kita kasih kabel lagi sambil nyanyi teman-teman, biar tidak serius amat. Oke ya. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan kalau hanya. Nah, ini kita solderkan ke pin 7 pada playback ya, pin 7 playback. Oke teman-teman ya, jadi pin 7 playback ground. Nah sekarang kita cari lagi pin 2, 3, 4, 5, 6. Oh salah ya, pin 6 ya, ini salah solder saya ya. Itu pin 6 ya. Waduh salah nih. Oke ya teman-teman ya, ini pin 6 ini tadi dia ini ya 2, 3, 4, 5, 6 horizontal out ya, jadi nggak kepake nih pin 6. Pin 7 nya ini nih, salah saya, pin 7 nya di sini. Jadi kalau pin 7 ini ya di jalur mesin itu ada tulisan ABL ya. Nah, sedangkan pin 7 playback dia ground teman-teman. Nah, jadi salah ya, saya potong dulu jalur ABL nya ya yang di mesin. Ya kalau modifikasi ya seperti inilah, jadi ya harus agak repot dikit. Diembus ya, embus. Oke. Nah ini jalurnya ada dua ya, ABL ini ada yang ke sini ya, ada yang ke sini nih. Nah, ini kita potong juga teman-teman yang sebelah sini. Embus lagi ya, pakai embusan gaban. Oke ya, jalurnya sudah terputus. Jadi gaban itu film waktu saya masih kecil tuh, waktu saya masih anak-anak, film dari Jepang ya, Lion Man, gaban. Nah, oke ya, jadi untuk ground ini kita solderkan ke sini ya teman-teman ya, ke pin 7. Pin 7 playback kan dia ground. Jadi ini kita solderkan ke pin 7 ya. Tapi setelah jalur ini tadi diputus ya, yang solderkan ke pin 7. Oke, seperti itu. Ini kita putus lagi jalurnya. Oke ya, jalurnya sudah terputus. Nah sekarang pin 8 playback ya, pin 8 playback ini teman-teman dia jalur ke mana ya, kita lihat dulu. Oke teman-teman ya, jadi pada playback 1010A ini dia pin 8 ini tegangan heater ya. Nah tegangan heater nanti kita cari dulu ini ya, jalur heaternya ini nih. Nah ini jalur heaternya kita putus ya, yang ke playback seperti tadi ya, di kerok di kerik atau di kerok ya, maksudnya yang penting jalurnya putus. Nah kita putuskan jalurnya. Oke ya. Pin 7 pada playback, nah itu ya, heater ya,
pin 7 pada playback heater. Ini pin 7 ya, pin 7 playback. Nah itu kita solderkan ke sini ya. Ini tadi kan jalur heater, ini tadi terhubung ke sini ya, tapi kita potong dulu, kita potong jalurnya. Kita ambil kabel di pin 8 ya, pin 8 playback. Nah, terus astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya, pin 8 playback. Ini dia jalur heater. Sama ya sebenarnya, pin 8. Kalau di mesinnya dia itu jalurnya nomor berapa itu? Nomor 9 ya. Ini kita solderkan ke sini ya. Nih, terus kita gabungkan ke sini, solderkan ke sini ya teman-teman ya, ke jalur heaternya. Oke. Oke. Nah, ini kita buat 2 jalur ya, karena nanti jalur heater ini akan kita gabungkan ke jalur AFC teman-teman. Kita buat 2 kabel seperti ini. Nanti kalau untuk pengerjaannya ya, jadi bagaimana menurut kalian, mudahnya saja ya, bisa rapi atau gimana, ini hanya caranya saja. Oke, ini kita masukkan ke jalur heater mesin ya. Nah jalur heater ini satunya teman-teman ya, kita solderkan juga ke jalur AFC. Jalur AFC ini ya, pada mesin. Nah ini nih, ada tulisannya nih AFC. Nah itu ya, ini ya, ini jalurnya. Ini tadi sudah kita potong ya, tidak terhubung ke apa namanya, ke pin apa namanya, playback. Udah kita potong. Nah jalurnya di sini ya, jadi kita kerok aja di sini jalur AFC nya. AFC ini dia sebagai umpan balik display ya. Jadi kalau AFC ini tegangannya tidak ada, itu biasanya kalau pada TV tabung itu displaynya hilang teman-teman, atau goyang ya, hilang atau goyang seperti itu. Nah, kita solderkan ke sini ya. Kita pakai ini aja nih, tuh. Oke, korek. Tuh, kita tarik, cedut, copot ya. Jadi kita solder aja, nanti yang penting jangan terhubung aja ke jalur yang lain ya, nggak apa-apa. Kita sini aja nih, seperti itu. Nah itu ya, kita sudah solder ke jalur heater. Terus kita pastikan bagian bawahnya ya, itu tidak kena ya, agak tinggi ya, seperti itu. Oke, sekarang pin 9 playback ya. Pin 9 playback ini teman-teman, dia ABL ya. Nah ini jalurnya tadi sudah kita potong juga ya. Jadi pin playbacknya ini tidak terhubung ke jalur, karena jalurnya sudah kita potong. Oke. Nah pin 9 pada playback ini ABL ya. Pin 9 pada playback ABL. Nah pin 9 ini akan kita konekkan ke jalur ABL ya. Kalau pada mesin ini jalur ABL nya ini ya, pada jalur nomor 9. Kok jalur nomor berapa nih? 7 8 7, jalur nomor 7 ya, 7 8 9 10 ya. Oke teman-teman ya, ABL nya. Nah jadi ABL ini akan kita solderkan ke jalur nomor 7 ya. Nah ini ada 2 jalur ini. Nah ini seperti ini saja biar mudah teman-teman ya. Kita ambil ini. Kita klik dulu ya di sini, di sininya ya. Oke, nah, ini ya, kita klik dulu di sini aja nih.
Jadi cari yang mana lah menurut kalian mudah ya kalau pada saat menyambungnya. Cari yang pas, yang mudah, yang gampang pada saat penyambungannya. Itu kita kasih timah ya. Di sini timah. Tapi kalau kalian kreatif ya seperti saya jelaskan tadi ya, beli PCB bolong, jalurnya diubah di PCB bolong itu, nanti tinggal dikasih pin-pin ya keluarannya. Nah, itu bisa itu. Dulu saya sering seperti itu. Tapi sekarang nggak lagi lah, gampang milih yang gampang-gampangnya aja lah. Karena hasilnya sama kan. Oke ya. Jalurnya sudah putus. Ingat ya, jangan sampai terhubung ya, nyoldernya juga hati-hati. Jangan sampai terhubung ke jalur lamanya. Nah ini kita ini aja ya, kita ambil ini sini aja nih biar gampang. Sini deket, takutnya dia ada ini ya. Kita ke sini aja teman-teman ya. Kita solderkan ke pin 9 ya, jalur AFC nya. Pin 9. Oke. Ini kita solderkan, sambungkan ya. Jalurnya kan jalur ABL ini ada dua ya, di sini satu, di sini satu. Itu harus terhubung juga, itu dihubungkan lagi teman-teman jalurnya. Jadi kita buat seperti ini saja. Ini kita kasih timah dulu kabelnya. Sini juga kita kasih timah. Itu aja ya. Kita solder di sini. Dan yang satunya kita solder ke sini ya. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini dihubungkan lagi ya. Jadi untuk jalur ABL ini ya, jadi ada dua jalur ya, di sini satu yang kita potong dan di sini satu yang kita potong. Nah kedua jalur ini dihubungkan baru dikonekkan ke pin 9 ABL pada playback ya. Nah sekarang pin 10 ya. Kalau untuk pin playback ini ya, dia pin 10 nya itu VCC RGB teman-teman, 180 volt. Nah kalau pada mesin ini pin 10 nya dia jalur ya, ground. Kalau pada mesinnya dia ground teman-teman. Nah jadi ini pin ini kita putuskan jalurnya yang ke ground ya. Waduh nggak kelihatan itu tuh. Nah ini kalau playbacknya kan, playbacknya itu ya, kita saya zoom lagi. Nggak bisa di zoom lagi kamera. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau pin 10 pada playback dia adalah PCC RGB ya, 180 volt. Tapi kalau pada jalur ini, jalur nomor 10 ini dia ground. Nah ini jalur yang terhubung ke pin 10 ini playback, kita putus dulu ya, sama seperti tadi. Kita klik saja. Gitu. Jadi TV ini sudah dua kali modifikasi ya. Nah tapi kalau kalian tidak mau modifikasi ya, kalian bisa cari playback bawaannya ya, bisa juga. Saya pindahkan kameranya dulu.
kita putus ya, jalurnya harus benar-benar putus ya teman-teman ya, jangan sampai terhubung ya jalurnya, jadi harus benar-benar terputus. Oke ya, jalurnya sudah terputus itu. Nah sekarang pin 10 playback ini kita gabungkan ke jalur ini ya. Kalau pada mesin dia PCC RGB, ini jalurnya nomor 1 2 3 4, nomor 4 teman-teman ya. Ya ini yang ada tulisan videonya ini nih. Ini untuk PCC RGB teman-teman. Itu yang ada tulisan video ya. Jadi kita hubungkan, ini sudah kita putus, ini jalur PCC video. Nah ini jadi supaya nggak bertumpuk, kita telusuri aja jalurnya ya. Ini ke sini ya. Oke. Sini teman-teman. Jadi kita solderkan ke sini saja. Oke ya, seperti itu. Video. Oke. Kita solder. Sini ya. Dihubungkan ke kaki playback nomor 10 untuk PCC RGB, tegangan 180 volt. Nah, ini ya, kita gabung ke sini aja teman-teman. Kita kaki aja nih, sakit juga kuku lama-lama. Nah, kita solder, kita gabungkan ke sini ya. Nah oke teman-teman ya, jadi proses penyambungan pada jalur dan pin playback sudah selesai ya. Nah seperti yang saya bahas di depan tadi ya, kalau untuk horizontal outnya ini, kalau playback ini horizontal outnya dia pin 1, pin 2, pin 3, pin 5 dan pin 6 ya. Nah untuk horizontal, tapi kalau di mesin dia kalau misalnya gambar kanan dan kirinya itu menyempit atau melebar ya, nah nanti untuk pin 1 ini jalurnya kita putus. Nah nanti bisa kita coba-coba hubungkan ke pin 2, pin 3, pin 5 dan pin 6 sampai didapat gambar yang pas ya. Nah sekarang kita coba tes dulu posisi seperti ini teman-teman. Ini saya pasang dulu ya untuk kontak anodanya. Kita lihat dulu, ini udah agak juga. Oke lah, kita tes dulu, kita lihat hasilnya dulu ya. Saya ganti juga itu. Oke ya, kita pasangkan kopnya teman-teman ya. Kopnya di sini nih. Nah, kita pasang, terus kita masukkan ini ya, heater screen. Kita solderkan kabel screennya ya, screen atau G2. Ini kalau untuk screen ini pada playback teman-teman kabelnya agak kecil ya. Ini kabel screen atau G2. Kita solderkan ke pin ini ya, pin screen pada soketnya nih, kelihatannya tuh, solder ke situ ya, pada jalur screennya. Nah terus untuk fokusnya ya, ini kita ngetes dulu sementara ya.
Jadi kita langsung solderkan ke sini dulu. Kita kupas saja begini nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau untuk kabel fokus, posisi sambungan tidak apa-apa dia ya. Tapi kalau untuk kontak anoda yang kabel gede ini nih, jangan teman-teman sambungan, karena dia bisa menimbulkan percikan api. Dia tidak boleh bocor kabelnya. Tapi kalau untuk fokus tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau rapi ya bisa saja ya dicabut nih dari soketnya ini pakai peniti ya, atau pakai jarum pentol. Ini kita solderkan ke sini. Tuh juga ya. Oke, kita soldering. Oke ya, seperti itu. Ini kita sekarang masukkan ke sini teman-teman. Nah, kita masukkan ke situ. Sekarang saatnya kita coba ya. Kita tes teman-teman jalur. Ini TV-nya kita tes. Langsung kita nyalakan saja, dilihat dulu penampakannya ya, aman ya. Oke, ada kendala. Oke, aman. Sekarang kita coba colokan TV-nya teman-teman. Nah itu ya, TV-nya sudah start. Nanti kita lihat hasil gambar di depan ya. Oke ya, kita nyalakan ya TV-nya. Nah itu ya teman-teman ya, TV-nya sudah menyala. Sekarang kita coba masukkan antenanya ya. Oke ya teman-teman ya, TV-nya sudah menyala dan bunyi tas-tas itu sudah tidak ada lagi ya, karena sudah tidak ada lagi kebocoran pada kabel kontak anodanya, karena kabelnya playbacknya kita ganti ya. Nah seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya, ini TV ini sudah menyala, tapi ini di bagian kirinya ini masih ada hitam ya, tuh hitam seperti ini. Dan di sini juga ada hitam sedikit ya, ada hitam sedikit teman-teman. Dan bagi ini yang agak banyak ini ada hitamnya. Nah ini kalau misalnya tegangan B plusnya masih 100 volt ya, kalian bisa naikkan tegangannya sampai 115 volt. Tapi kalau untuk TV ini ya, tadi dia sudah 115 volt ya posisi start. Nah akan kita pindahkan posisi horizontal out ya. Kita coba pindahkan ke kabel ke pin playback nomor 3 teman-teman. Oke ya, kita pindahkan dulu ya. Oke bosku ya, jadi apa namanya, ini tadi kan pin 1 playback nih dia horizontal out ya. Jadi sebenarnya playback 1010A ini horizontal outnya itu ada 4 pin ya. Pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 5, pin 6. 5 pin ya. Ada 5 pin untuk horizontal out. Nah ini rencananya jalur horizontal out pada pin 1 ini akan kita putus ya, dan kita coba masukkan ke pin 2. Pin 2 ini dia untuk horizontal out juga ya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi sambil didapatkan gambar yang pas. Ini kita putus dulu jalurnya yang ke pin 1 ya. Nah ini horizontal outnya kita hubungkan ke pin 2 playback ya. Kita kasih timah dulu pin 2 playback. Satu pin 2 ya. Nah ini jalurnya diputus dulu ya. Jadi pada jalur horizontal di mesin yang masuk ke pin 1 playback itu diputus dulu ya.
Setelah diputus, baru pin 2 ini kita masukkan ke horizontal out sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita coba lagi apakah hitam di kanan kirinya tadi sudah hilang atau belum ya. Nah, kalau dia sudah hilang berarti horizontal out di mesin itu ke pin 2 ya. Tapi kalau misalnya masih ada hitamnya, itu bisa kita pindahkan ke pin 3, pin 5 dan pin 6. Tapi kita coba dulu yang ini ya. Kita coba satu-satu. Kita tes dulu, nyalakan TV-nya. Oke bosku, ternyata garis hitamnya ini lebih tebal dari yang pertama tadi ya. Nah, berarti kita mau coba di pin berapa dia pasnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketemu pasnya di pin berapa, baru nanti saya videoin lagi ya di pin berapa, di posisi gambarnya full. Oke ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah saya coba keseluruhan daripada pin playback ini ya. Dia tidak ada yang cocok ya, jadi tetap ada list hitam di sebelah kanannya tadi. Nah, jadi rencananya saya akan coba naikkan B plusnya ya, tegangan B plusnya ini kita ukur di mesinnya ini ya, kita ukur di tegangan B plus ini ya. Itu teman-teman ya, dia terukur 110 volt ya, jadi masih bisa dinaikkan adjust B plusnya. Nah, kita coba adjust naikkan sampai 115 volt ya. Oke. Nah, untuk yang ini kita kembalikan ke pin 1 saja ya, ke pin 1 lagi untuk horizontal outnya ya. Untuk horizontal outnya kita kembalikan lagi ke pin 1 teman-teman. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba naikkan adjust B plus ya dengan memutar trim pot ini teman-teman, tapi sambil diukur ya tegangannya. Oke, nanti saya taruh di sini ya, di situ aja sampai didapat arus 115 volt. Karena tadi kita ukur dia masih terukur 110 volt, jadi masih bisa dinaikkan untuk tegangan B plus ya. Ini multi saya taruh di sini teman-teman ya, supaya kalian bisa melihatnya. Saya taruh di sini saja. Oke, seperti itu ya. Oke. B plusnya dia di sini ya, biasanya coba kita masukkan dulu ke kabel sanggul yang warna biru. Biasanya di sini nih B plusnya. Kita coba nyalakan TV-nya teman-teman. Itu ya, terukur ya, kalau kita ukur itu sudah 115 ya, tapi kita coba ukur di sini. Nah, di sini 100 volt ya, dari playback 110 volt teman-teman ya. Nah, itu coba kita ukur di sini, lagi di sini 15 ya. Sekarang kita coba trim ya, trim pakai obeng. Nah, di sini ya, sampai didapat tegangan kita coba naikkan 115 saja ya, sedikit-sedikit.
Coba kita putar, posisi dia mati aja nih. Diputarnya sedikit-sedikit ya teman-teman ya, diputar ke kanan tapi sedikit banget, jangan terlalu banyak putarnya. Nah, itu ya, sedikit aja diputar. Lalu sambil kita nyalakan TV-nya, ini sambil kita ukur juga ya. Tuh ini. Nah, itu naik ya. Si 100 volt ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sambil saya ukur saja sampai dapat 115. Ini sudah naik, ini diputar ke kiri ya, ternyata TV ini 115 dia masih belum full. Coba saya naikkan 116 ya, apa 117 lah. Oke, itu sudah naik sedikit. Coba saya paskan di 119 volt. Ini ke kiri ya teman-teman ya, TV ini muternya untuk menaikkan. Sambil diukur ya, diputar perlahan sekali sambil dilihat multinya. Nah itu ya, naik ya 119 volt. Saya cek lagi, saya naikkan sedikit lagi teman-teman, karena masih ada toleransi ya. Oke, lihat lagi. Nah, oke ya. Oke teman-teman ya. Jadi saya lihat tadi di depan itu gambarnya sudah full ya, dan hitamnya itu sudah hilang. Di sini terukur posisi 119 volt ya. Jadi kalau masih tegangan segitu masih aman lah untuk playbacknya teman-teman. Oke ya, seperti itu. Saya coba putar dulu TV-nya ya, kita lihat hasilnya. Oke bosku, sekarang untuk kanan kirinya televisi ini sudah full ya. Jadi untuk kirinya ini full, dan untuk kanannya juga ini sudah full ya. Jadi garis hitam tadi sudah hilang. Nah sekarang kita coba mau kasih antena dulu ya, kita lihat. Oke teman-teman, jadi